dimuliakan. Engkau pasti rindu anak-anakmu, umatmu ya Bapa, datang beribadah kepada Engkau ya Bapa, baik secara online, baik di rumah, baik di gereja, baik di kantor, dimanapun di ladang ya Tuhan. Biarlah Tuhan umatmu dengan segenap hati ya Bapa, imannya tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dimanapun berada, dan pakai apapun mereka beribadah ya Tuhan. Juga Tuhan berkati ya Bapa untuk memberi persembahan-persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita yang percaya semua katakan amin. Salam, salam. Di nama Tuhan, selamat pagi. Salam. Oke, salam yang di rumah. Kita tetap semangat, katakan merdeka. Aduh, belum merdeka, itu masih dijajah itu. Yang keras ya, 1, 2, 3, merdeka. Iya. Ya. Jangan sepele saudara. Itu dengan darah nenek moyang kita untuk merebutkan bangsa ini. Jadi kalau kita merdeka kayak nggak menghargai pahlawan kita, mereka yang memberikan tangannya dipotong, kakinya potong, kena bom, kena ranjau, kena tembak, ya kita harus semangat saudara untuk mengatakan merdeka. Nah, Bapak Ibu, ya saudara boleh membuat video tentang kemerdekaan, terserah ya isinya apa, ya yang penting isinya tentang kemerdekaan, ya baik itu saudara lagi di pantai, di rumah, di ladang, mengibarkan bendera di atas atap, atau mengibarkan bendera di terowongan, atau bernyanyi, atau apalah yang intinya tentang kemerdekaan, atau khotbah, atau apapun, atau mengarang lagu tentang kemerdekaan, ya 5 menit ya paling banyak, ya bisa 3 menit, 4 menit boleh, ya nanti kirimkan ke saya mau upload ke YouTube Eko Santoso TV, ya saudara. Itu saja pengumuman. Nah, kalau di Rio ini ada perlombaan membaca proklamator, ya yang mirip Bung Karno, itu hadiahnya 24 juta saudara, ya 24 juta saudara upload nanti lomba pembacaan proklamator, ya jadi yang betul-betul mirip dengan Pak Karno dapat hadiah saudara. Nah saudara bisa cari di linknya, ya lomba tentang baca proklamator, yaitu untuk di Rio kemarin saya baca di kantor DPRD. Oke, kita masuk Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Ya tadi malam anak-anak muda membuat perayaan kemerdekaan, ya membuat api unggun yang sangat meriah. Mereka bernyanyi, membuat game, ya menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45 dan membakar ayam dan jagung, ya banyak ya. Situan kita lanjutkan Yohanes 8 ayat 30 berapa? 6 ya, ayat 36. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya inilah kalau pakai kipas terganggu. Kita baca 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka, ya. Nah, dikatakan temanya kebenaran yang memerdekakan, ya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerdekakan umatnya. Kalau Tuhan ngomong kamu merdeka, maka kamu akan merdeka. Kalau Tuhan ngomong bangkitlah ya dari tempat ini dan berjalan ya, maka engkau yang lumpuh berjalan. Kalau Tuhan ngomong apalagi saudara, bangunlah ya,
atau sembuhlah, ya, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan terjadi kuasa mujizat itu. Setuju, katakan amin. Dan ini Tuhan ngomong merdeka. Jadi kalau Yesus bilang merdeka, pasti kamu benar-benar merdeka. Karena kemerdekaan, ya, itu diisi dengan ya dan amin, diisi dengan perjuangan, diisi dengan iman, diisi dengan perbuatan. Jadi di dalam Kristus ada kebenaran, katakan ada kebenaran. Kenapa dia ngomong merdeka? Karena kebenaran itu sendiri yang memerdekakan. Kebenaran apa? Kebenaran Tuhan Juru Selamat. Kebenaran apa? Tuhan Pencipta. Kebenaran apa? Tuhan Penyembuh. Kebenaran apa? Tuhan Pemulih. Kebenaran apa? Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan. Kebenaran apa? Tuhan memberikan wahyu, inspirasi. Kebenaran apa? Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Itulah kemerdekaan. Jadi kalau kita di luar Tuhan, maka kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Ya. Nah, ini kita sama-sama belajar. Dijajah oleh apa? Ya. Yang pertama adalah dijajah oleh dosa. Roma 6 ayat 8. Kita baca. Roma 6 ayat 8. Yuk. Roma berapa? 6 ayat 8. Sudah ketemu, kita baca. 1, 2, 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan siapa? Yesus, ya. Dan dikatakan di ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa, ya. Nah, ayat 8 ayat 10 kita baca. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan apa? Bagi Allah. Jadi tanpa Kristus kita dijajah oleh dosa. Ya, siapapun, mau pendeta, mau pastor, tokoh agama, pejabat, pengusaha, orang tua, anak, ya. Karena yang memampukan penghapus dosa bukan pejabat, bukan pendeta, betul? Yang menghapus dosa bukan orang tuamu, bukan pastor, ya. Penghapus dosa bukan kambing, bukan domba. Penghapus dosa siapa? Tuhan sendiri. Haleluya. Kalau Tuhan bilang sudah diampunin, ya udah diampunin. Jadi kamu jangan tertuduh dengan dosa lagi. Kamu jangan tertuduh aku tidak layak, aku tidak mampu, aku orang berdosa. Ya, kita dalam daging kita dosa, kita di dalam kelemahan kita dosa. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita, Tuhan ampuni aku tidak berdaya, Tuhan akan kuatkan. Tuhan ampuni aku berdosa, Tuhan ampuni. Amin. Ya. Nah, maukah kita datang kepada Dia terus menerus? Maukah kita datang sama Tuhan minta ampun terus menerus? Ya. Jadi tidak cukup hanya sekali saudara minta ampun. Kenapa? Karena dalam satu hari 24 jam mungkin saudara malam berbuat dosa. Mungkin ada yang pagi, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 2, ada yang siang, ada yang sore. Jadi tidak cukup kemarin saya udah minta ampun, gak cukup. Demikian juga ya, kemerdekaan ini 1945, betul? Ya. Tetapi kalau engkau tidak isi dengan kemerdekaan, engkau dijajah. Bukan Belanda yang jajah,
secara fisik Jepang datang menjajah. Kenapa? Dijajah dengan yang lain. Seperti apa? Seperti karena kita tidak mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan melatih dirimu untuk menemukan sesuatu yang baru. Contohnya, kalau bangsa ini tidak bisa membuat motor, maka dari Jepanglah motor. Ngeri? Kalau bangsa Indonesia nggak bisa membuat pesawat, dari Jepanglah pesawat, beli kita dari sana. Apalagi kalau bangsa Indonesia tidak sanggup menciptakan alat-alat pertanian, iya, dari Yahudi. Kan gitu. Kenapa? Karena kita malas, tidak mau belajar, hanya main game, TikTok, ya, boleh-boleh saja. Makanya ada waktunya letakkanlah HP-mu ini, bacalah pengetahuan, buku-buku, bacalah sumber pengetahuan yaitu firman Tuhan. Letakkanlah HP-mu itu. Barangkali dalam waktu 24 jam itu, tolong simpan di laci selama 3 jam. Mau ada telepon, mau ada WA, gak usah diangkat. Karena engkau fokus mengadakan penelitian. Ya, penelitian air embun kau ubah menjadi air madu. Begitu. Nah, kira-kira bisa nggak? Yang kita teliti, gitu loh kira-kira. Ya, inilah yang dimaksudkan mengisi kemerdekaan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan landasan, dasar pengetahuan, yaitu firman-Nya. Di dalam firman-Nya banyak segi ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Jadi kalau kita abaikan firman Tuhan, ya kita jadi kasarnya blow on. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa karena nggak pernah membaca firman Tuhan. Di sini sumber pengetahuan, buku-buku yang ditulis itu adalah sebagian kecil dari sini. Ya, ilmu kimia, matematika, apalagi kedokteran, apalagi pertanian, apalagi perikanan, sebagian kecil dari sini, dari firman Tuhan. Nah, mari ketika kita hidup dalam kemalasan, mengabaikan waktu dengan tidur dan main game, itu dosa. Jangan dosa itu kok anggap selingkuh ala kuno. Kalau itu mah sekarang udah banyak perselingkuhan gara-gara HP. Adalah kakek-kakek dapat pacar anak SMP lah. Adalah nenek-nenek dapat pacar mahasiswa lah. Gara-gara HP. Ya, modern mengalahkan pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng dikalahkan. Ya. Kenapa, saudara? Jadi kemalasan itu dosa. Dosa apa? Karena Tuhan mau kita nggak boleh malas, kita nggak boleh bodoh, kita nggak boleh miskin. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, aku harus diberkati berlimpah-limpah. Aku datang memberikan hidup dan hidup segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah, jangan salah tekan Tuhanmu. Karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau kerja keras. Ada lagi sekarang nggak cukup kerja keras, namanya kerja apa? Cerdas. Ya, kerja cerdas. Jadi cari duitnya bukan pakai tenaga, cari duitnya pakai duit. Kalau duit itu dia dengan duit, nah gitu. Itu kerja cerdas katanya. Apalagi kerja cerdas dengan ilmu.
dengan ilmu pengetahuan. Dengan engkau memiliki sedikit ilmu, engkau jual dengan harga yang mahal. Contohnya, engkau memiliki suara yang bagus, engkau bisa mengajar vokal, ilmu toh. Engkau memiliki talenta apa lagi? Ya, elektronik, engkau bisa. Lanjut yang kedua, merdeka dari apa? Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4 kita baca. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Dunia apa? Dunia apa? Dunia jahat. Jadi kita harus merdeka dari dunia jahat. Seperti tadi saya live streaming khotbahnya Pak Philip Mendroba, dikatakan di situ anak-anak Tuhan harus memisahkan diri dari dunia. Maksudnya bagaimana ini ya? Berarti harus mati? Enggak harus mati. Dagingnya yang harus kita matikan, nafsunya yang harus kita matikan, kebodohannya yang harus kita matikan, apalagi ya, kemalasannya yang harus kita matikan, perbuatan yang sia-sia yang harus kita matikan, membuang-buang waktu yang harus kita matikan. Waktu bisa menghasilkan uang, kata orang pemburu dolar. Tapi kata orang kutu buku, kata orang yang suka mengejar ilmu, waktu adalah apa? Ilmu. Kalau engkau tidak membaca buku sedikit sedetik pun, engkau menghilangkan ilmu. Nah, ini saudara. Tapi kalau kita nggak peduli, ya waktu ya waktu, begitu aja berlalu. Umur kita bertambah, pengetahuan kita tidak bertambah, harta kita, dolar kita tidak bertambah. Bagi orang yang sehat, suka kesehatan, waktu adalah apa? Untuk olahraga. Saudara, ada kisah nyata benar, masih hidup orangnya, Bapak Warsito, ya, dia tinggal di kota Semarang. Umurnya 85 tahun. Berapa? 85 tahun. Cucunya 10. Cucunya berapa? 10. Saudara, dengar. Setiap hari bisa lari 24 kilo. Angkat tangan anak-anak muda di sini yang setiap hari mampu lari 24 kilo. Anak-anak muda, kan? Kalah dengan kakek umur 85 tahun, kan? Kenapa? Karena dia peduli kesehatannya dan dia menyisihkan waktu harus lari 24 kilo. Dia rahasianya apa? Rahasianya cuma 2, ya. Katanya apapun yang terjadi sabar. Yang kedua, harus minum telur bebek 2 butir. Ya. Jadi setiap hari dia minum telur bebek itu 2 butir dengan beras kencur, diaduk, dikocok dengan beras kencur. Dan itulah dia lari 24 kilo umur 85 tahun. Wah, saya lari memutarin stadion utama. Siapa di sini yang sering lari stadion, saudara? Ya, saya kadang sama keluarga. Wah, si Enji dapat 2 kali putaran. Saya 1 kali udah napasnya kayak mau terbang ke surga. Ya,
Padahal baru 1 putaran, saudara. Umur saya belum ada 50. Jadi kalau anak-anak muda masih di bawah 30 tahun, 5 kilo lari gak sanggup. Aduh, terlaluan. Artinya di mana napasmu, di mana kekuatanmu, di mana semangatmu, di mana merdeka 45mu. Ya. Nah, kenapa gak mampu, saudara? Karena engkau membiarkan waktu begitu saja, engkau duduk-duduk santai dengan main game. Ya, ini gak boleh. Ya, kemerdekaan waktu jangan sampai terbuang. Engkau jangan mau dijajah oleh dosa. Engkau harus merdeka dari dunia jahat ini. Engkau memang masih di dalam dunia, tetapi engkau membuat suasana dunia ini menjadi surga. Surga pengetahuan, surga berkarya, surga mencipta. Yang terakhir, Roma 8 ayat 8, ayat 1 sampai 8. Ya, kita yang terakhir, yuk kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Jadi engkau harus merdeka dari penghukuman. Artinya kalau di luar Kristus apa? Masih dalam penghukuman. Karena yang menghapus dosa Tuhan. Firman-Nya ilmu pengetahuan. Firman-Nya adalah berkuasa, menyembuhkan, memulihkan. Firman-Nya yes dan amin. Mari, ciri-ciri orang yang di luar Kristus itu gimana sih? Engkau sudah tidak peduli akan firman-Nya, engkau sudah tidak peduli akan doa, engkau sudah tidak peduli akan ibadah, engkau sudah tidak peduli akan Tuhan. Mari, apapun kondisinya, ibadah bisa dilakukan di mana saja dengan pakai cara apa saja, di dalam pesawat pun bisa. Kalau engkau punya keinginan, engkau rindu, maka engkau terus menggali, menyelidiki firman Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Ku mau cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Apa ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah di hari kemerdekaan bentar lagi tanggal 17 Agustus 2021 kami memperingati ke-76 Indonesia merdeka. Biarlah kami juga merdeka karena ada Tuhan Yesus Kristus, merdeka dari dosa, merdeka dari dunia yang jahat, merdeka dari penghukuman. Karena Tuhanlah yang menebus, Tuhanlah yang memerdekakan, Tuhan yang membenarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih nama Yesus.
mengisi perpuluhan ucapan syukur diakonia